Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan sebelumnya. Terima kasih kepada Bang Masdi dan Bang Deddy Kurniawan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang perlindungan pemangku kepentingan. Ini protection of stakeholder. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih itu seperti perlindungan pemangku kepentingan dari stakeholder ini. Nah, ini stakeholder ini juga dinamakan oleh pemangku kepentingan. Nah, ini adalah suatu kelompok individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kepentingan hidup dari organisasi tersebut. Nah, untuk stakeholder ini sendiri, siapa itu? Nah, ini adalah pemangku kepentingan yang mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumber daya. Nah, di sini dijelaskan juga stakeholder itu menurut Victor Hens, guru besar pada Sekolah Bisnis Wharton, termasuk semua orang dan politisi lokal dan nasional, dan tokoh atau pimpinan masyarakat penguasa, kelompok paramiliter, LSM dan badan-badan internasional dalam konteks perusahaan. Nah, menurut Clarkson dalam artikel tahun 1994 memberikan definisi stakeholder ini secara lebih khusus sebagai kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko, baik karena mereka yang telah melakukan investasi di perusahaan tersebut ataupun karena mereka menghadapi risiko besar akibat kegiatan perusahaan tersebut. Nah, di sini adalah definisi awal dari stakeholder tersebut. Nah, berikut kita akan lebih rinci untuk membahasnya di slide selanjutnya. Di slide ini kita akan mengerti beberapa istilah penting dalam kerangka definisi pemangku kepentingan atau stakeholder tersebut. Di sini dijelaskan ada 3. Nah, yang pertama itu stakeholder engagement. Nah, ini adalah proses memunculkan pandangan pemangku kepentingan secara efektif tentang hubungan mereka dengan organisasi atau program atau proyek. Nah, yang kedua itu adalah stakeholder analysis. Nah, ini adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai pengaruh dan pentingnya orang-orang penting, kelompok orang atau organisasi yang dapat secara signifikan mempengaruhi keberhasilan kegiatan atau proyek yang ada. Nah, yang terakhir itu adalah stakeholder management. Nah, di sini didefinisikan pada dasarnya adalah manajemen atau hubungan pemangku kepentingan karena hubungan dan bukan kelompok pemangku kepentingan aktual yang dikelola. Nah, itu tadi. Oke, nah di slide ini ada 3 kelompok yang berkaitan langsung dengan stakeholder yang dijelaskan sebelumnya dari Bang Masdi dan Bang Dede. Nah, di sini ada kelompok internal dan kelompok eksternal. Nah, di internal itu ada beberapa, yaitu ada direksi, manajer atau karyawan. Nah, di kelompok eksternal ini adanya pemerintah lokal dan pressure dari grup atau media massa. Nah, di sini mereka saling berkoneksi. Nah, di sini dijelaskan pada pemangku kepentingan dibagi dari itu adalah kunci dari stakeholdernya. Mereka pada akhirnya terpengaruh baik secara positif dan negatif. Nah, oleh tindakan dari organisasi. Nah, selanjutnya pemangku kepentingan ini ada juga disebut dengan pemangku kepentingan sekunder. Nah, itu orang yang atau organisasi yang tidak langsung dipengaruhi oleh tindakan dari organisasinya tersebut. Nah, di sini dijelaskan ada 3 kategori yang saling berkaitan dalam pandangan perusahaan. Sebuah entitas bisnis stakeholder dipandang sebagai individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh media atau kepentingan dan operasi dan tujuan perusahaan. Nah, perusahaan memiliki berbagai kelompok pemangku kepentingan yang saling berhubungan secara luas. Pemangku kepentingan tersebut dibagi ada 3 kelompok. Nah, itu tadi dari internal, eksternal, dan yang terakhir adalah pemangku kepentingan terhubung, yaitu individu dan kelompok dan memiliki peran sebagai penghubung atau memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, ini saling berkaitan. Di slide ini kita akan membahas tentang pandangan dari stakeholder itu sendiri. Di sini dijelaskan dari pandangan ini memiliki
perbedaan dari segi stakeholdernya, kepentingan utama dan kekuatan atau pengaruh. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada tingkatan-tingkatan itu dari stakeholdernya, kepentingan utama dan kekuatan dan pengaruhnya. Di sini adalah yang pertama itu adalah shareholder. Nah, ini kepentingan utama dia ini adalah pertumbuhan laba, pertumbuhan harga saham dan dividen. Nah, kekuatan dan pengaruhnya itu dari pemilihan direksi. Nah, di sini kita membahas yang penting-penting saja. Nah, di sini dijelaskan tadi faktor internalnya itu adalah karyawan. Itu kepentingan utamanya itu adalah gaji dan upah, keamanan pekerjaan, kepuasan kerja dan motivasi. Nah, kekuatan dan pengaruhnya itu dari turnover staff, aksi dan proses produksi, kualitas dan pelayanan. Nah, di sini dijelaskan juga tadi adanya pengaruh dari pemerintah lokal itu adalah faktor dari eksternalnya. Di sini kita lihat adanya loyalitas operasi, penerimaan pajak dan pekerjaan. Nah, kekuatan dan pengaruh dari stakeholder pemerintah ini sendiri yaitu regulasi, subsidi, perpajakan, dan perencanaan. Nah, di sini dijelaskan menurut pandangan tentang perusahaan pemegang saham itu mayoritas dipandang sebagai pihak yang diakui dan hukum bisnis banyak negara, dan pemegang saham atau pengikat untuk menempatkan mereka sebagai kebutuhan pertama. Oke, terima kasih. Baiklah, di slide ini adalah kita menjelaskan tentang terakhir adalah nilai-nilai perlibatan dari pemangku kepentingan ini. Nah, di sini menurut Profesor Victor Hayes dari Wharton Business School, dan ini juga menyusun sebuah daftar penerapan terbaik untuk bisnis yang melibatkan para pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu adalah mengubah pola pikir dari perusahaan. Yang pertama itu adalah sehingga karyawan di seluruh papan percaya kepada pemangku kepentingan kunci. Nah, yang kedua adalah mendapatkan data yang diperlukan untuk menjelaskan siapa pemangku kepentingan atau stakeholdernya ini. Nah, yang ketiga itu adalah menemukan cara membangun jaringan informasi melalui data link untuk kepentingan kinerja organisasi. Nah, mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam sistem manajemen risiko atau integral risk management. Nah, daripada memperlakukannya sebagai kategori secara terpisah. Nah, yang terakhir itu adalah yang keempat, berinteraksi dengan para pemangku kepentingan di tingkat masyarakat dengan cara yang asli dan adil. Nah, ini merespon kekhawatiran mereka dan koneksi bentuk daripada hanya menulis cek. Nah, yang terakhir, yang ini kelima. Ternyata ada 5, ini adalah nilai-nilainya. Ini adalah menemukan cara untuk menyebarkan informasi tentang proyek yang sedang berlangsung secara kredibel dan transparan. Nah, itu tadi persentase dari kelompok kami. Nah, apabila ada pertanyaan langsung saya buka saja. Di sini kami dari kelompok ini yang beranggotakan 3 orang, dari Bang Masdi, Bang Deddy Kurniawan, dan saya sendiri Andi Falevi, mengucapkan terima kasih.